Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya, teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Ya, kembali lagi di channel kita Red Review. Ya, baik untuk kali ini kita akan mereview ya salah satu film di tahun 2014. Dia berjudul As the Gods Will. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang pemuda ya yang bosan dengan kehidupannya yang begitu-gitu aja. Kemudian dia menginginkan sesuatu yang luar biasa terjadi pada kehidupannya. Pemuda itu sendiri bernama Sun Takahata dan seorang teman perempuannya bernama Ichika. Kemudian dan seorang anak yang di sini doyan berkelahi ya, itu bernama Takeru. Ya, cerita bermula di dalam sebuah kelas ya. Di sini Sun terlihat sedang tertidur di kelas, kemudian muncullah sesuatu dari atas. Dan tiba-tiba, kepala gurunya pecah dan berganti dengan kepala sebuah boneka. Boneka tersebut bernama boneka Daruma ya. Boneka kepala tersebut memaksa seluruh siswa di kelas untuk mengikuti alur permainannya. Permainan ini merupakan permainan tradisional Jepang, di mana ketika Daruma melantunkan lirik atau mungkin nyanyian ya, siapa yang bergerak ketika Daruma menoleh ke belakang, dia pun akan mati. Caranya pun aneh-aneh ya, dan pastinya kepala pecah dengan sangat cantik. Iya, ya jangan terlalu serius ya. Kemudian seorang teman Sun bernama Satake menjelaskan tentang boneka kematian tersebut. Dan cara mengakhiri permainan ini dengan cara menekan tombol yang ada di belakang kepala boneka Daruma. Karena waktu yang ada di belakang boneka Daruma terus bergerak mundur ya. Anak-anak dalam kelas ini satu persatu mencoba untuk menekan tombol yang ada di belakang boneka tersebut ya. Dan hasil yang berhasil yang tinggal ya, hanya Satake dan Sun. Akhirnya mereka bekerja sama untuk menekan tombol tersebut dan mereka pun berhasil. Dan ternyata yang menekan tombol yang selamat cuma ya kepala Satake pun pecah dengan cantiknya ya. Scene pun berlanjut. Setelah permainan Daruma selesai, Sun bertemu dengan Ichika. Dia mengalami hal yang sama ya dengan Sun ini. Kemudian mereka mencoba untuk mencari jalan keluar. Cuma semua pintu tiba-tiba terkunci ya. Dan ada satu pintu yang besar terbuka. Mereka pun bertemu dengan siswa-siswa yang lainnya. Ini di sebuah gedung olahraga gitu ya, atau hall gitu ya. Di sini Sun dan Ichika membaca sebuah tulisan tentang kucing dan lonceng. Nyata ini adalah permainan selanjutnya ya. Ya, kemudian muncullah seekor kucing garong raksasa ya. Dan tiba-tiba ia pun langsung memakan hidangan yang disediakan. Ya, semua siswa satu persatu dimakan oleh kucing ini ya. Sun kemudian melihat sebuah lonceng yang berbentuk sebuah bola ya. Dan permainannya, lonceng tersebut harus dimasukkan ke dalam ring yang ada di leher kucing tersebut. Sun pun memberitahukan kepada siswa-siswa yang lain ya. Dan kemudian ada seorang siswa yang mencoba untuk melempar lonceng tersebut. Ketika bolanya dilempar masuk, si kucing garong ini tiba-tiba menangkap bola ini ya. Dan si anak basket ini dibunuh ya oleh si kucing ini. Ya, Sun pun mempunyai ide ya untuk memasukkan lonceng tersebut. Ya, bekerja sama dengan Ichika. Cuma lonceng memantul ya mengenai ring ini. Dan tiba-tiba muncullah sang bocah brutal ini ya, si Takeru ya. Dan memasukkan lonceng ini. Dan permainan pun berakhir ya. Dan yang selamat hanya 3 orang. Selebihnya ini dibantai oleh si Takeru ini. Memang bangke kali ya, menikmati kali si Takeru ini ya. Kemudian berita pun telah tersebar ya. Telah terjadi serangan oleh teroris di berbagai atau di seluruh dunia ya. Diberitakan sudah lebih 10 juta siswa yang meninggal akibat serangan ini. Di langit tampak sebuah kotak kubus yang melayang-layang ya. Sebagian masyarakat menganggap siswa yang selamat ada dalam kotak tersebut. Dan tampak di stasiun televisi ini seorang profesor yang ganteng kali ya. Dia mengatakan ini semua ulah makhluk luar angkasa, bukan serangan teroris. Kemudian dia mengatakan bahwa manusia harus waspada ya atas kejadian-kejadian ini. Ya, Sun pun terbangun ya, dan ia sudah berada di suatu ruangan. Ia bertemu dengan Takase yang merupakan teman lamanya Sun. Di sini juga ada 2 orang lainnya ya, yaitu Taira dan Tauka. Ketika sedang berbincang-bincang mengenai kejadian yang mereka alami,
Datanglah 4 boneka yang melayang-layang ya. Di sini wajah boneka ini lucu-lucu kali ya. Ya, ini merupakan pertanda ya untuk game selanjutnya. Para boneka ini mengajak Taira untuk bermain. Yang dimana cara permainannya, boneka ini mengelilingi Taira ya dan melantunkan nyanyian-nyanyian. Kagome, Kagome, ya kira-kira seperti itulah ya. Ya, dan menebak boneka yang mana ya yang ada di belakangnya. Dan Taira pun menebak boneka yang salah ya. Seketika ia dihipnotis dan mengikuti gerakan para boneka ini. Ia pun mati dengan kepala yang dijedotkan ke lantai. Mantap kali lah. Kemudian para boneka Kagome ini menghampiri Tauka. Sini ia juga mengajak ya Tauka untuk bermainin permainan ini. Tauka yang takut diancam untuk dibunuh, ia pun mengikuti permainan ini ya. Ya, waktu pun habis. Tauka tidak menebak siapa yang berada di belakangnya. Sama, ia juga dihipnotis dan mengikuti gerakan Kagome ini ya. Di sini ia dipaksa untuk split sampai kedua kakinya terlepas. Ngeri-ngeri sedap ya. Giliran Takase pun tiba ya. Cuma si Sun dengan gentlenya menggantikan Takase dalam permainan ini. Nyanyian Kagome pun dimainkan ya. Waktu habis dan Sun di sini mengecoh ya para boneka-boneka lucu ini ya dengan rekaman suara yang ia simpan di handphonenya. Sini ia berhasil ya menebak siapa yang berada di belakangnya. Game pun berakhir dan ia mendapatkan sebuah kunci. Tiba-tiba datanglah seseorang yang dikejar oleh boneka yang kesepian dan cara mengatasinya dengan berpegangan tangan. Di tengah situasi yang seperti ini, bisa-bisanya ya, ini ada adegan di mana Sun dan Takase teringat masa-masa awal mereka bertemu. Iya, bangke kali lah ini ya. Ya, adegan kayak cinta pertama gitu lah ya. Kemudian datanglah Ichika yang merusak momen ini ya, yang juga dikejar oleh boneka kesepian ini. Kemudian Sun pun langsung meloncat ya untuk menolong Ichika ini. Ini terlihat raut wajah yang tidak menyenangkan ya dari si Takase. Kemudian muncullah sebuah boneka kepala dari tembok ya. Dimana ini merupakan jalan untuk game selanjutnya. Mereka disuruh untuk mengumpulkan 7 kunci untuk membuka jalan tersebut. Kemudian datanglah Takeru Bangke ya. Ini melengkapi ya dengan membawa 3 kunci tambahan. Pintu pun terbuka dan mereka mendapatkan sebuah baju tebal ya. Terlihat di video, Sun ditampilkan di layar besar dan ditonton oleh masyarakat ya. Sang profesor berpikiran makhluk luar angkasa ini bekerja sama dengan media. Terlihat mereka sudah berada di ruangan yang diselimuti oleh es. Dan datanglah beruang putih dengan selancarnya. Ada-ada aja ini filmnya. Seperti sebelumnya, ini juga merupakan pertanda untuk game selanjutnya, di mana permainan beruang Bernard ini bertanya kepada ketujuh siswa yang tinggal tadi ya, dan mereka menjawab dengan jujur. Jika mereka semua menjawab dengan jujur, permainan pun berakhir. Dan jika ada yang berbohong, mereka harus mencari siapa pembohongnya dalam waktu 2 menit. Pertanyaan pertama, makanan kesukaan dari mereka semua. Mereka pun menjawab makanan kesukaannya ya. Cuma si beruang kotak-kotak ini menyanggah jawaban mereka dengan berkata ada yang berbohong. Dan mereka diberi waktu 2 menit untuk mencari siapa pembohongnya. Mereka pun menunjuk siswa berambut kriwil ini ya. Dan tangan imut beruang pun bersarang di tubuh kriwil itu. Pertanyaan kedua tentang apakah si beruang menyukai Takata Sun, iya atau tidak. Sebagian menjawab iya dan sebagian menjawab tidak. Dan kembali si beruang berkata mereka berbohong. Para siswa ini kembali berembu ya dan saling menuduh siapa yang berbohong. Seperti saling memfitnah gitu ya. Udah kayak game Among Us aja ini. Ya, jangan-jangan game itu terinspirasi dari ini ya. Oke, canda ya. Lanjut. Salah satu pria menunjuk Takase ya. Sun pun mencoba menghentikan siswa yang lain karena tidak mungkin Takase ini berbohong. Dan lagi-lagi tangan imut beruang kotak ini menghancurkan tubuh si Takase.
Sun yang marah pun menyadari sesuatu bahwasanya yang sedari tadi berbohong adalah si beruang kota ini. Ia pun menunjuk si beruang sebagai pembohong sebenarnya. Impostor nih si beruang nih ya. Beruang ini tidak terima dan melompat untuk membunuh Sun dan Takeru. Cuma di sini ia disambut dengan air panas ya, dan terlihatlah kulit aslinya berwarna hitam. Permainan pun berakhir. Kemudian mereka sudah terlihat di suatu tempat dan keluarlah boneka cebol yang di dalamnya berisi boneka lagi. Permainan pun dimulai dan ternyata ini adalah permainan yang terakhir. Permainannya tentang kaleng dan jaga ya. Mana yang jaga kaleng pertama mengambil kaleng yang berada di atas gerbang dan menaruhnya di tempat yang ditandai. Yang jaga mencari mereka yang bersembunyi dan meneriakkan namanya. Jika yang lain tertangkap, yang lain bisa membantu dengan cara menendang kaleng ini ya. Cuma jika kaleng ditendang, kaleng pun meledak. Mantap. Mereka pun melakukan pengundian dan Takeru bangke ini menjadi penjaga dan yang lainnya bersembunyi ya. Si Takeru dengan cepat mengambil kaleng di atas dengan menendang salah satu boneka cebol ya. Seketika Takeru menemukan dua siswa yang bersembunyi. Ichika juga tertangkap ya. Cuma di sini Sun berhasil untuk kabur. Takeru pun mencoba mencari, cuma tidak berhasil. Waktu pun hampir habis. Si Takeru mencoba merayu Sun untuk keluar dengan alasan mereka adalah anak yang dipilih oleh Tuhan di era baru. Di sini Sun mempunyai ide ya untuk menendang kaleng dan menyelamatkan yang lainnya. Kemudian ia muncul dengan baju zirahnya. Ya, di sini dia juga tertangkap ya. Si Takeru yang ingin meminjak kaleng dan ditahan oleh rantai yang dilemparkan oleh Sun ini ya. Sun yang bermaksud untuk menceburkan diri bersama dengan Takeru, cuma si Takeru ini memang tangguh kali ya. Dan tiba-tiba ia muncul tanpa zirahnya. Dan ia pun berlari untuk menendang kaleng tersebut, cuma si Takeru juga terlepas ya. Dan tampak tidak terjadi apa-apa, waktu pun habis dan game pun berakhir. Ternyata dari awal yang kalah tidak harus mati ya. Cuma ini akal-akalan permainan ini aja. Apalah ini. Ya intinya permainan ini menikmati kematian para siswa. Emang mantap jiwa kali ya. Kembang api pun muncul dan tamat. Ya baik, semoga semua terhibur ya dengan review film kita kali ini. Unfaedah kali ya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe-nya ya dan dukung kita terus. Salam dari kita, Red Review, dan semoga terhibur.